Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkuis. Selamat datang kembali di channel kami di sana. Uy. Masih di Kuningan nih Sobat Berkuy. Jadi ceritanya itu waktu kita lagi nginep di Wisma Asri yang di video kemarin yang kita tayangkan nih Sobat Berkuy yang di YouTube Berkelana Kuy. Nah, ini jadi ceritanya pada malam harinya itu kita berencana mau makan malam nih Sobat. Dan kebetulan ada suatu tempat yang sedang viral di Kuningan, yaitu, nah ini dia, namanya Arunika nih Sobat. Kebetulan karena kita sedang di Kuningan, jadi kita berencana nih untuk ke tempat yang sedang viral tersebut, yaitu ke Arunika ini. Dan perjalanannya pun sebenarnya tidak jauh ya Sobat, karena kan Arunika Kuningan ini bisa dibilang cukup dekat sih dari hotel kami yaitu Wisma Asri. Kalau perjalanan lancar itu sih sebenarnya bisa menempuh jarak sekitaran setengah jam atau 1 jam lah maksimal. Nah, ketika kita ke Arunika ini, mungkin karena sedang libur Lebaran, jadi perjalanan kami itu sebenarnya jadi lebih lama karena macet sekali nih Sobat. Untuk perjalanan ke Arunika ini sangat macet nih. Jadi ketika kita sedang menuju ke tempat tersebut itu kemacetan itu cukup mengular cukup jauh sekitar 1 kilo atau 2 kilometeran sehingga cukup menghabiskan waktu di perjalanan. Dan ketika kita ke Arunika ini itu cuaca sedang gerimis dan untuk tempatnya pun sudah penuh nih Sobat. Jadi ketika kita sudah sampai, kemudian kita mau booking tempat nih, kita itu harus menunggu sekitar 2 jam lagi. Waduh, 2 jam. Secara sekarang waktu menunjukkan sudah pukul kurang lebih jam 8 malam atau jam 7 malam ya, Kok sekitar sekitar jam 7 atau jam 8 malam nih Sobat. Nah, jika kita menunggu hingga 2 jam, bahkan bisa sampai 3 jaman, ya kita keburu lapar nih Sobat. Akhirnya saya berinisiatif daripada kita sia-sia datang ke Arunika ini, maka saya berinisiatif untuk memvideokan aja deh untuk tempatnya, vibe-nya, suasananya, seperti apa sih. Nah, akhirnya saya sendiri yang turun dari mobil dan saya mencoba masuk ke area dari Arunika ini dan ternyata memang penuh sekali sobat tempat makannya. Nah, ini dia saking penuhnya itu mungkin ya, mungkin orang yang sedang makan kemudian dia berfoto-foto ria dulu gitu. Jadi itulah yang membuat membuat kita harus menunggu cukup lama sekitar 2 atau 3 jaman nih. Sehingga kita ya seperti itu. Ya terus terang kita karena kelamaan jadi ya terpaksa kita tidak jadi makan di sini, tetapi daripada sia-sia ya saya memvideokan aja nih seperti apa sih suasana di malam hari di Arunika ini. Arunika Cafe and Eatery yang terletak di kawasan Palutungan ini merupakan salah satu tempat dengan mengusung konsep outdoor dan indoor nih sobat, yang menyajikan tempat yang kekinian dan instagramable, juga sebagai tempat yang memiliki tempat yang luas dengan view alam pegunungan Cermai yang merupakan resto yang mengusung konsep ala-ala Jepang juga nih. Untuk Arunika ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya sobat. Tapi mohon maaf sebelumnya kita belum bisa memberikan penilaian untuk makanannya karena eh, belum dapat tempat nih sobat. Mudah-mudahan lain kali kita bisa mereviewnya lagi dan berkunjung kembali ke sini dan kita bisa mereview secara lebih komprehensif dari kuliner dan tempatnya nih sobat. Bahkan di waktu siang harinya.
Dan setelah dari Arunika, di pagi harinya kita mau olahraga dan kulineran. Berikut ini suasana di pagi harinya nih sobat. Selamat pagi. Pagi-pagi kita mau olahraga sekalian berkulineran Ria. Mau tahu kuliner apa? Yuk kita kuy. Ini dari sini, dari keluar Wisma ke kiri. Kita ambil kiri. Kita sekalian berolahraga di pagi hari. Udara masih segar dan sejuk, masya Allah, ciptaan Allah. Padahal kalau dari sini kelihatan nih. Nah, ini kita lagi jalan-jalan nih Sobat Berkuy. Pada saat di pagi hari nih Sobat, jalan-jalan santai, menghirup udara yang sangat segar. Ya, kita bisa yang namanya menghirup ion-ion negatif nih Sobat Berkuy, karena memang udaranya itu sangat segar sekali. Jadi membuat pikiran kita juga lebih fresh ya Sobat. Ditambah lagi, kalau kalian lihat di video tersebut, ada pemandangan yang sangat menakjubkan, yaitu pegunungan yang sungguh sangat indah. Terlihat sekali Gunung Ciremai dari sini walaupun, Gunung Ciremainya jauh ya, tapi mungkin karena kota yang sangat asri ini sehingga memberikan pemandangan yang sangat menakjubkan ya Sobat Berkuy, karena memang jarang sekali ada polusinya nih Sobat Berkuy. Di sini juga di Kota Kuningan itu kota yang sangat tertata rapi sekali nih Sobat. Jadi tidak bosan-bosannya ya kita untuk datang kembali lagi ke Kota Kuningan yang merupakan kota yang sangat bersih ya Sobat Berkuy. Dan juga kota yang dingin. Walaupun mungkin dulu itu lebih dingin dibandingkan sekarang ya Sobat. Nah, ini kita rencananya mau beli serabi nih. Yang merupakan salah satu penganan khas dari Kota Kuningan. Nah, ini kita ada di perempatan jalan. Nah, kita belok ke kanan. Di situ ada yang memang kalau tidak salah sih serabi satu-satunya ya, kalau nggak salah ya. Nah, waktu itu sempat kita pernah makan juga di tukang bubur sebelah sana. Cuman lagi kepengen serabi. Jadi ya udah kita jalan terus aja dari Wisma tersebut. Tidak terlalu jauh sih ke tempat serabinya itu. Coba tuh kalian lihat untuk yang, mengantri ini bukan hanya, apa namanya, daerah sekitar, tetapi juga ada yang sampai bawa mobil untuk ngantri. Dan ternyata setelah kita mendatanginya, ternyata benar Lilo ya, ngantrinya waduh lamanya pol. Ya Allah, Masya Allah. Ini Sorabinya karena satu-satunya di daerah tersebut, jadi ya memang seperti ini, Sorabi Pantura namanya ya. Nah ini, sembari kita menunggu makanan atau serabinya, eee, dapat, suami saya sedang memberikan record ya, rekaman untuk apa aja sih penganan selain serabi di Serabi Pantura ini? Ternyata ada tambahan juga, ada kayak misalkan goreng-gorengannya juga. Oh ya, untuk serabinya itu bukan hanya serabi yang original saja ya Sobat Berkuy, tapi ada serabi oncom. Nah, tuh ada serabi yang pakai telur dan untuk apa namanya? Dan untuk pemasakannya sendiri itu masih menggunakan cara yang tradisional. Jadi kalau kalian ke Kota Kuningan, terus kalian mau mencoba serabi, ya siap-siap kena asap ya. Karena memang masih caranya tradisional tuh, masih pakai, apa namanya, wajan untuk serabinya pun juga seperti itu dan masih memakai kayu bakar nih Sobat Berkuy. Jadi memang mungkin untuk rasa serabinya sendiri lebih enak ya, mungkin ya kalau pakai, pakai kayu ya dibandingkan kalau misalkan memakai kompor gas mungkin ya Sobat Berkuy ya. Cuman ya, wayahna karena banyak yang ngantri jadi ya, harus sabar menunggu ya. Cuman ternyata kita itu, eee, apa namanya, urutannya itu lumayan juga nih Sobat Berkuy. Nah,
dalam satu orang itu ada yang pesan serabinya sampai 10, sampai 30. Aduh, kata suami saya nih kapan selesainya gitu kan. Karena saya dan anak saya sudah bete, sudah bete, akhirnya saya dan anak saya balik lagi ke penginapan. Tinggallah sendirian di sana suami saya menunggu apa namanya? Menunggu pemesanan serabinya itu datang. Maksudnya pesanan serabinya itu selesai, kok datang sih. Nah, tuh masih dimasak-masak. Jadi si bapak ini nggak berhenti-berhenti gitu kan. Cuma ya gimana, yang satu orang masak sampai, apa namanya, pesan sampai 20 sampai 30, kita kapan selesainya gitu kan. Akhirnya sembari menunggu suami saya pesen eh bakwan dan yang lainnya lah ya, komplimen yang lainnya. Karena bete juga suami saya, akhirnya tidak jadi kita memesan serabinya. Karena memang ngantrinya pol banget ya Sobat Berkuy. Di daerah Wisma Asrinya itu memang satu-satunya serabi yang terdekat adalah yang di tempat ini, yaitu serabi Panturanya nih Sobat Berkuy. Kenapa kita tidak jadi? Karena kita mau ke halal bihalal. Aduh, kayaknya dua tempat makan ini gagal. Tapi nanti insya Allah kalau kita ke Kuningan kembali, insya Allah akan kita sambangi kembali. Cukup sekian untuk review kali ini. Sampai di sini dulu. Semoga menghibur kalian semua. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelana kuy.